acara selanjutnya. Monggo Bapak Panitia. Ini bawa ke pengurusan, monggo. Kalau barengan ya. Jadi jangan kemana-mana, Bapak Ibu dan juga dari semuanya. Kita akan mulai seremoni. Sosialisasi cegah peredaran rokok ilegal di lapangan Maspati, Kabupaten Magetan. Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di masyarakat namun tidak memenuhi kewajiban sebagai barang kena cukai berupa pembayaran cukai yang ditandai dengan pita cukai. Maka dari itu, diselenggarakan acara sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal agar masyarakat dapat memahami tentang pentingnya pemahaman rokok tanpa pita cukai yang dapat merugikan negara. Acara tersebut digelar di lapangan Kelurahan Maspati dengan menampilkan beragam acara yang menarik. Masyarakat berbondong-bondong mengikuti acara yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan. Ya, dan tentunya masih dalam rangkaian acara sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal. Nanti Sabtu 8 Juli 2023. Selain kegiatan hiburan, masyarakat juga disuguhi beragam produk UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Maspati. Hal ini kita bisa melihat puluhan stand yang diisi dengan beragam produk UMKM. Di sini ikut senam dan juga jalan sehat. Siapa tahu nanti pulang dapat hadiah dan door prize ya. Mengetahui, dapat ilmu baru seperti apa rokok ilegal, sanksinya seperti apa, nanti akan kita ikuti setelah ini. Dan setelah talkshow nanti akan ada kenduren tumpeng, dilanjutkan rampak gandongan, rampak kewan alas, orkes Jawa Putro Nitis Budoyo, dan dilanjutkan nanti malam masih ada wayang sehat dan juga jalan sehat bersama Bapak Bupati Magetan, serta dilanjutkan dengan penyerahan bendera merah putih oleh Bupati Magetan. Jadi monggo semuanya besok bisa merapat pagi ya, bisa merapat ke lapangan ini untuk ngikutin acara ini, dan tentunya acara ini terbuka untuk umum.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore, salam sejahtera. Nanti kalau semangat hiburan kita lanjutkan ya setelah acara talkshow tentunya. Baik, Magetan kita. Tempur rokok ilegal. Magetan terdepan. Baik, luar biasa. Yang terhormat atau yang mewakili, yang kami hormati narasumber kita yang telah hadir dari Polres Magetan, dari Bea Cukai Madiun dan juga dari Kejaksaan Negeri Magetan. Yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Yang kami hormati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Magetan beserta Kepala OPD yang telah hadir. Yang kami hormati pula anggota Forkopimca Mospati, Bapak Ibu Kades Lurah se-Kecamatan Mospati serta seluruh warga yang telah hadir di wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ihsan dan Mbak Siva dari Bea Cukai Madiun untuk dipersilakan maju ke depan. Iya, pemateri selanjutnya dari Polres Kabupaten Magetan kepada Bapak Dedi, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Di Magetan, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Baik Bapak Ibu, tamu undangan dan juga masyarakat Mospati yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini nek mboten eling mengke dorpresnya mboten diparingi. Nggih, kita coba nggih satu kali lagi. Magetan kita. Mboten muni sing etan. Satu kali lagi, kalau Magetan kita jawabannya gempur rokok ilegal. Kalian gempur rokok ilegal. Oke, baik. Langsung saja. Selamat sore nggih, Pak Ihsan, Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama ini kita bisa tahu jawabannya. Yang pertama niku terkait dengan apa yang dimaksud dengan cukai dan kenapa kita harus minuman keras. Itu juga harus orang-orang tertentu, nggak boleh sembarangan juga. Terus perlu pembebanan untuk keadilan. Maksudnya itu ya, kita kalau lihat rokok itu macam-macam Pak. Rokok itu ada SKM, ada SKT. Itu tidak sama karena itu dibedakan. Karena kalau SKM itu pakai mesin, itu ditarif lebih mahal karena tenaga kerjanya lebih sedikit. Kalau pakai tangan, yang kalau di Magetan ini ada pabrik baru, namanya itu Gudang Garam Pak, di Geneng nggih. Nah, itu menyerap tenaga kerja yang banyak sekali itu ya, ribuan itu. Nah, itu tarifnya diberi lebih murah gitu. Jadi tidak semena-mena ini dikasih harga segini terus rata gitu, enggak. Jadi memang dibeda-bedakan. Tadi itu cukai itu tadi adalah pungutan negara tadi. Jadi sumber pendapatan negara. Jadi cukai yang dibayarkan oleh masyarakat yang merokok itu nanti terkumpul di dalam APBN Pak. Itu langsung masuk APBN. Nah, APBN itu ya kalau penggunaannya banyak sekali. Nanti untuk pembangunan, untuk kesehatan, untuk pembayaran gaji dan segala macam. Nah, itu. Kemudian khusus untuk cukai sendiri nanti dari APBN itu sendiri nanti dikembalikan kepada Pemda sebesar 2%, namanya DBHCHT. DBHCHT tadi yang merujuk ke salah satu ininya tadi, yaitu bahwa merokok itu menimbulkan efek negatif. Maka kalau dalam teori cukai itu namanya earmarking. Earmarking itu adalah seperti ganti rugi kepada orang-orang yang terdampak. Nah, dalam ini diwakilkan kepada Pemda terkait, diberikan dana sebesar 2%
Nah, 2% itu penggunaannya salah satunya hari ini Pak untuk penegakan hukum. Penegakan hukum salah satunya adalah sosialisasi ini. Oke, seperti itu. Iya. Jadi manfaatnya banyak sekali untuk ini. Tadi sudah disampaikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan cukai, manfaatnya apa. Kira-kira biar masyarakat semua sama-sama tahu dan paham, ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa, Mbak? Bisa disampaikan? Oke, terima kasih Mas Nanda. Bapak-bapak, ayo yang betul rokok, wadahnya dibuka dulu atau dilihat dulu, nggih. Nah, jadi menambahkan Mas Nanda dari penjelasan Pak Iksan bahwa cukai merupakan pungutan tertentu. Jadi tidak semua barang terkena cukai. Apa saja yang terkena cukai, Mas? Yang pertama adalah rokok. Rokok ini termasuk di hasil tembakau, yaitu cerutu, semacam itu nggih, Bapak Ibu-ibu. Nah, monggo sekarang yang sudah memegang bungkus rokoknya, monggo bisa dibuka, dikeluarkan. Jangan-jangan rokok ilegal yang dibawa. Nanti ada hadiah kan ya, Mas ya? Ada hadiah kan ya? Ada. Oh, ada. Oke, disimak baik-baik. Bapak Ibu-ibu, jadi rokok itu yang kena pajak atau cukainya itu ada di kertas pinggir atau yang biasa disebut dengan pita cukai. Nopo bareng-bareng? Pita cukai. Atau bandrol, Mbak ya? Bandrol, betul. Nah, itu nantinya yang kena pajak, Bapak Ibu-ibu. Kenapa toh rokok ini kena pajak atau cukai? Nah, kita langsung menuju pertanyaan dari Mas Nanda, ciri-ciri rokok ilegal. Bapak-bapak, yang pertama, ciri-ciri rokok ilegal adalah polos. Polosan. Jadi kalau polosan rokoknya tidak ada pita cukai atau kertas yang mengelilingi rokok kemasannya itu atau kerduse, nah itu merupakan rokok yang ilegal. Jadi yang pertama nopo Bapak Ibu-ibu, polos. Nggih, ada lagi Mas ternyata. Iya. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri. Yang kedua, ciri-cirinya adalah bekas. Nah, monggo ditingali Bapak-bapak nggih. Di situ pasti pita cukainya rapi, tidak sobek, ora semrawut pokoknya. Nah, nek pas beli, pas tumbas rokoke, pita cukai niku ada sobeknya. Terus ada semrawut pokoknya. Nah, tidak rapi itu merupakan ciri-ciri yang bekas, sudah termasuk ilegal. Nah, sudah ada berapa Bapak Ibu-ibu? 2 nggih. Yang pertama polos, yang kedua bekas. Nggih. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri pita cukai palsu. Nah, Bapak Ibu-ibu niki nek uang ada sing palsu nggih, Ibu-ibu nggih. Nah, ternyata pita cukai ini juga ada yang memalsukan. Kenapa kok dipalsukan, Mas? Tadi karena dari pabrik ingin meraup keuntungan yang lebih besar. Ngemplang pajak. Betul. Padahal seharusnya tadi cukai itu akan diserahkan ke masyarakat. Karena cukai hanya nanti yang membayar untuk yang perokok saja. Jadi sampean itu beli rokok sudah otomatis membayar cukai. Dan nanti dari masyarakat ke masyarakat. Seperti kegiatan sekarang. Nah, palsu itu Mas bisa dilihat kalau uang kan ada semacam hologram ya. Nah, hologram ini bisa dicek Bapak Ibu-ibu. Ternyata di lapangan atau yang pasti nggak di Magetan Mas. Magetan insya Allah tertib semua ya. Nah, di luar sana Bapak Ibu-ibu itu hologramnya ada yang palsu. Ibu-ibu kempling-kempling. Nah, bercahaya dia kena sinar matahari. Itu yang asli. Ngoten Mas. Nah, berarti sudah ada 3. Kita sebutkan bareng-bareng boleh ya Mas? Oh iya, monggo. Nah, yang pertama tadi apa Bapak Ibu-ibu? Polos. Oke, yang kedua bekas. Yang ketiga palsu. Sekarang yang keempat. Ini memang agak susah, tapi bisa. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iksan bahwa rokok ada 2 nggih, Bapak. Ada yang mesin, biasanya luwih larang. Ada yang kretek, rokok kretekan yang dia dibuatnya pakai tangan. Nah, ternyata Mas, pita cukai atau kertas yang menempel di kemasan rokok itu berbeda untuk yang mesin dan untuk yang tangan. Pita cukai
seperti itu. Untuk yang khusus sudah dicampuri saus. Nah, untuk yang belum, monggo, itu belum termasuk dari barang kena cukai, Mas. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Siva. Jadi yang belum ada sausnya dilinting piyambak boleh. Kalau ada sausnya harus ada pita cukainya. Nggih. Yang rasanya stroberi nopo es teh ngoten niku nggih harus ada pita cukainya. Baik. Toko-toko kecil sampai dengan warung tengah sawah kita datangi. Kira-kira modus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Magetan ini seperti apa Pak Dedi? Bisa dijelaskan supaya masyarakat bisa kemudian mengantisipasi seperti itu Pak Dedi. Terima kasih Mas Anda. Beberapa kali kita sinergitas antara Polres, Kejaksaan, Bea Cukai dan juga Satpol PP kita turun ke beberapa wilayah, utamanya di pelosok-pelosok daerah nih Mas Anda, di perbatasan-perbatasan. Beberapa kali kita menemukan adanya diduga rokok ilegal yang biasanya yang polos juga kita temukan, beberapa slop yang ada penjual yang diminta untuk mengumpulkan kembali pita cukai bekas, ada juga yang rokok isinya 20 ditempeli oleh cukai yang 16, berbeda berarti ya. Beberapa kali kita temukan di beberapa wilayah, terus hasil sinergitas itu ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Bea dan Cukai Madiun. Tapi sedikit menambahkan Mas Nanda, selain modus operandi tadi, bahwa perlu dipahami bersama bahwa tindak pidana cukai ini merupakan kewenangan dari teman-teman PPNS dari Bea dan Cukai. Kami dari penyidik Polri bisa menangani hanya pada situasi tertentu. Mungkin karena kendala geografis, kendala sarana dan prasarana. Di luar situasi tertentu atau dalam situasi normal akan kami limpahkan ke teman-teman Bea dan Cukai Madiun. Tapi alangkah beratnya tugas dari teman-teman Bea dan Cukai kalau kita tidak ikut serta-merta berkontribusi untuk memberantas rokok ilegal ini. Karena Bea dan Cukai Madiun dengan keterbatasan personilnya membawahi 5 kabupaten kota nih Pak. 6 kabupaten 1 kota. 6 kabupaten 1 kota sangat berat sekali jika kita tidak ikut berkontribusi. Jadi di masyarakat ini pernah kita temui isinya 20 tapi cukainya cuma bayar 16. Jadi yang 4 ini ngemplang pajak seperti itu. Pak Dedi, ini perkembangan kasusnya, pemberantasan yang kita laksanakan selama di lapangan kira-kira pernah mendapatkan berapa bungkus Pak Dedi? Terakhir kita keliling ada beberapa slot, bukan bungkus saja nih. Mungkin bisa sebut merek ya. Yang 2 slot kita temukan terakhir mungkin HJS ya itu ya. Iya, HJS. HJS kita temukan di wilayah mana saya lupa kemarin. HJS, terus ada beberapa juga yang di wilayah Pelausan itu ada kita temukan yang Liga warna merah. Nah, anunya cukainya berbeda nih, pita cukainya berbeda itu. Okay. Ya. Iya. Jadi memang beberapa merek yang perlu diwaspadai, ada HJS, ada Sedang Biru. HJS ini sebagian ada cukainya Pak Dedi, sebagian juga tidak ada. Pas kita ketemu tidak ada cukainya gitu. Jadi memang ini modusnya beragam. Dan beberapa waktu yang lalu kita dicukai bersama Cukai dan juga Kepala Satpol PP Madiun ya, Semadiun Raya memberantas membakar ya, pembakaran itu hampir 2 miliar. Jadi memang cukup besar rokok ilegal yang ditemukan di wilayah Karisden Madiun ini. Proses hukum bagi pelanggannya seperti apa Pak Gabriel? Apakah kemudian itu bisa menjerat siapa saja? Bisa pedagangnya atau pembelinya, bagaimana Pak Gabriel ini? Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan penegakan hukum itu dalam proses tindak pidana cukai itu memang diatur mengenai beberapa tindak pidananya. Pertama, ini saya menekankan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya usaha toko kelontong. Nah, ini biasanya yang menjadi sasaran rokok ilegal ini biasanya toko yang kecil-kecil. Toko kecil-kecil jauh dari kota. Nah, ini kalau sampai penjenengan menjual
rokok ilegal yang tadi sebagaimana disebutkan dari Mbak Siva dari cukai, dari Bea dan Cukai, itu ancaman hukumannya minimal 1 tahun maksimal 5 tahun. Nah, kedapatan panjenengan menjual rokok ilegal yang tadi dikatakan polos, kemudian berbeda, bekas, ya kan? Nah itu yang tadi diantaranya itu ketika ditemukan Anda menjual, itu ancaman hukumannya minimal 1 tahun maksimal 5 tahun. Kemudian ada dendanya. Dendanya minimal 2 kali nilai cukai, maksimal 10 kali nilai cukai. Itu Pak. Istilahnya yang punya usaha rokok ilegal, terus kemudian mempunyai izin untuk memasang pita cukai pada rokoknya panjenengan, kemudian pita cukai itu Anda alihkan ke perusahaan yang tidak memiliki izin, itu juga bisa dipidana. Minimal 5 tahun, maksimal juga 5 tahun. Dendanya minimal 2 kali nilai cukai, maksimal 10 kali nilai cukai. Terus masih ada lagi, masih ada lagi nih Mas. Kalau ada yang memalsukan, ini lebih berat. Memalsukan pita cukai ini hukumannya lebih berat, minimal 1 tahun, maksimal 8 tahun. Dendanya juga lebih berat lagi, minimal 10 kali nilai cukai, maksimal 20 kali nilai cukai. Itu kalau Anda pertama kali melakukan tindak pidana. Lillahil qawiyil matin, subhanahu wa ta'ala khalaqal insana fi ahsani taqwim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sedaya kemawon monggo sareng-sareng saderengipun kita buncah tumpengan tawasul rumiyin kan hajat ingkang makbul. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatil kiram, thumma ila jamil malaikatil muqarrabin, thumma ila arwahi para wali, para syuhada, arwah para leluhur ingkang babat koryah maos pati lan sekitaripun, wa ila arwahi para guru ahum dzunubahum rahmatan nikmatan ila yaumil qiyamah wa bi syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wa biha indaka ala darajat wa tuballigh dunubana wali walidena warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika, binuri mahabbatika, binuri hidayatika ya Allah. Inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut.